Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Agustina dari Program Studi Pendidikan Masyarakat Universitas Ibnu Khaldun akan menjelaskan PPT mengenai teori pembelajaran chapter 2. Pengertian teori. Torako 1997 berpendapat bahwa sebuah teori hanya menjelaskan apa itu fenomena dan bagaimana cara kerjanya. Lalu, Webster 7 New Intercollegiate Dictionary memberikan 5 definisi teori. Yang pertama ada analisis kumpulan fakta dalam hubungannya satu sama lain. Yang kedua ada prinsip umum atau abstrak dari sekumpulan fakta, sains atau seni. Yang ketiga ada prinsip umum atau sekumpulan fakta yang termasuk akal atau dapat diterima secara ilmiah. Prinsip-prinsip yang ditawarkan untuk menjelaskan fenomena. Yang keempat ada hipotesis yang diasumsikan demi argumen atau penyelidikan. Yang kelima ada pemikiran abstrak. Lalu teori adalah sistem gagasan yang komprehensif dan komparen secara internal secara serangkaian. Lalu yang kedua ada pengertian pembelajaran. Belajar adalah perubahan dalam diri individu karena interaksi individu tersebut dalam lingkungannya yang memenuhi suatu kebutuhan dan membuatnya lebih mampu menghadapi lingkungannya secara memadai. Itu menurut Burton 1963 halaman 7. Lalu ada Cronbach 1963 menyatakan pembelajaran ditunjukkan oleh perubahan perilaku sebagai hasil dari pengalaman. Lalu pembelajaran adalah proses di mana suatu aktivitas berasal atau diubah melalui reaksi terhadap situasi yang dihadapi, asalkan karakteristik perubahan aktivitas tidak dapat dijelaskan berdasarkan kecenderungan respon asli, pematangan atau keadaan sementara, menurut Hilgard Bauer. Lalu seterusnya ada Gen 1972 mengidentifikasi bahwa ada 5 domain proses pembelajaran. Yang pertama ada keterampilan motorik yang dikembangkan melalui latihan. Yang kedua ada informasi verbal. Persyaratan utama untuk pembelajaran adalah penyajian dalam konteks yang terorganisir dan bermakna. Maksudnya itu kayak informasi dari ucapan. Lalu yang ketiga ada keterampilan intelektual. Pembelajaran yang tampaknya membutuhkan keterampilan prasyarat sebelumnya. Nah, yang itu ada strategi kognitif. Pembelajaran yang membutuhkan kesempatan berulang, di mana tantangan untuk berpikir disajikan. Dan yang terakhir, yang kelima ada sikap, yang dipelajari secara efektif melalui penggunaan model manusia dan penguatan perwakilan. Baik, yang terakhir ada kesimpulan. Jadi dari kesimpulan dari apa yang telah saya terangkan, bahwa beberapa ahli teori pembelajaran menganggap teori sebagai pedoman kumpulan asumsi, sistem pengurutan yang merangkum fakta atau asumsi, generalisasi, dan hipotesis dengan rapi. Lalu, tapi ada beberapa psikologi yang menentang konsep dari teori pembelajaran, misalnya kayak Ken yang menegaskan bahwa terlepasnya dari daya tarik intelektual, pembelajaran tidak dapat dengan mudah dijelaskan oleh teori. Nah, pendidikan menekankan kepada pendidik, sedangkan pembelajaran menekankan pada pribadi, di mana perubahan itu terjadi atau diharapkan terjadi. Baik, terima kasih telah menonton. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.